Melanjutkan dari part sebelumnya yang mana saat ini, si Xiaoyun akan segera menantang menara yang dikenal dengan nama Menara Illusionary Demon. Dan sebelum dia melakukan itu, si Xiaoyun menanyakan kepada Fu Ling tentang semua ini. Xiaoyun pun kemudian langsung mengatakan sesuatu. Dia mengatakan Menara Illusionary Demon adalah artefak yang digunakan untuk menguji combat power para murid. 4 tablet batu putih mencatat 100 murid teratas dari peringkat naga tersembunyi saat ini. Ada peringkat Rising Dragon, peringkat True Dragon, dan peringkat Saint. Kemudian ada 10 tablet batu hitam yang mencatat sejarah kultivator terkuat dari ranah Body Ravening hingga ranah Heavenly. Peringkat naga tersembunyi mewakili 100 murid luar teratas di ranah Body Ravening dan juga ranah Ki Gathering. Di dalam menara Illusionary Demon ada avatar spirit mereka. Kalahkan avatar yang sesuai untuk mendapatkan peringkat. Karena hanya avatar yang bertarung, kamu tidak perlu hadir secara langsung, dan meskipun mereka mati, itu tidak akan merugikanmu. Setelah mendengarkan semua itu membuat si Xiaoyun lantas langsung menanyakan kepada si Fu Ling. Jadi, selama aku mengalahkan seorang di peringkat Hidden Dragon, avatarku bisa tetap di dalam untuk ditantang oleh murid yang lain. Fu Ling pun mengatakan ya, tapi begitu kamu menerobos ke ranah Ki Gathering, avatar itu akan menghilang. Jika kamu ingin mempertahankannya selamanya, kamu harus menempati peringkat pertama di peringkat Hidden Dragon dan kemudian mengalahkan murid terkuat dari generasi yang berbeda. Mendengar hal itu membuat si Xiaoyun merasa jika ini sangat tidak buruk sekali, dia pasti akan melakukannya. Dengan kesombongan yang ditampilkan oleh Xiaoyun membuat Fu Ling mengatakan, "Tuan muda, jangan meremehkan murid terkuat dari generasi yang berbeda. Mereka tidaklah sederhana. Itu bisa termasuk tiruan dari leluhur Primordial Chaos Holy Land." Dia adalah leluhur Primordial Chaos yang mendirikan Primordial Chaos Holy Land. Dengan adanya hal ini membuat si Xiaoyan sedikit khawatir karena leluhur juga meninggalkan tiruannya. Ya, leluhur itu adalah yang pertama dari semua generasi. Setelah itu Xiaoyan mencoba menanyakan apakah Master Tian juga menjadi salah satu dari generasi yang terkuat yang ada. Fu Ling mengatakan tentu saja. Namun Master Tian hanyalah yang terakhir dari 100 teratas ranah Transcendent. Si Master Tian bisa berada di posisi terakhir karena ini merupakan sebuah daftar di mana makhluk terkuat sepanjang zaman tanpa akhir, dan sangat luar biasa sekali jika berhasil masuk ke dalam daftar. Dengan apa yang terjadi ini membuat si Xiaoyun mengatakan, menarik sekali, aku akan masuk ke dalam menara Illusionary Demon dan mencobanya. Tak butuh waktu lama, si Xiaoyun berhasil masuk ke dalam sana, dan di sana dia langsung berkomunikasi dengan Illusionary Demon. Xiaoyun mengatakan jika dia ingin menantang peringkat Hidden Dragon. Sistem ini kemudian langsung mengatakan, baiklah, sekarang saya akan mengirimi Anda avatar spirit dari murid ke-100 di peringkat Hidden Dragon. Kalahkan dia dan Anda akan mendapat peringkat ke-100 di peringkat Hidden Dragon. Sesaat kemudian Lin Ji pun langsung datang ke sana, dan kini pertarungan terjadi antara Lin Ji dengan si Xiaoyun. Dengan adanya hal ini membuat Xiaoyun pun sadar jika pemuda ini setidaknya mempunyai kekuatan sebesar 200.000 jin. Meski demikian, si Xiaoyun berhasil memberikan perlawanan yang sangat kuat terhadap tubuh dari lawannya. Di sini Xiaoyun sadar jika bocah ini masih terlalu lemah, dan pada saat ini dia berhasil mendapatkan peringkat ke-100 di Hidden Dragon. Tak lama kemudian hal ini pun benar-benar membuat para orang yang ada di sana sangat terkejut sekali, karena Lin Ji itu telah berhasil untuk dikalahkan. Para orang yang ada di sana sangat berharap jika mereka bisa mengetahui peringkat apa yang bisa dicapai oleh Xiaoyun. Xiaoyun mulai melakukan segalanya dengan sekuat mungkin. Singkatnya, kini si Xiaoyun berhasil tiba di peringkat ke-50 dan dia berhadapan dengan Wang Fei.
Pertarungan mulai terjadi di tempat itu, dan serangan dari Wang Fei masih terbilang sangat lemah sekali. Pada saat ini, si Xiaoyun lagi dan lagi berhasil mengalahkannya. Xiaoyun mengatakan, dengan combat power yang kecil itu, tidak ada gunanya untuk menghadapi kekuatan penuhku. Dengan pencapaian seperti ini, Xiaoyun masih sangat berharap jika dia bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan 10 besar. Pada saat ini semua orang pun sangat-sangat berharap jika itu menjadi kenyataan. Semakin lama bertarung di menara itu, Xiaoyun saat ini telah menjadi seseorang yang berhasil mencapai peringkat ketiga. Orang-orang pun sangat terkejut akan hal itu, karena peringkat ketiga sangat sulit untuk dijangkau. Dan ketika ini terjadi, kita pun diperlihatkan dengan orang yang asli alias tubuh yang asli yang dipunyai oleh sosok ketiga dalam daftar potensial dragon, yaitu Lu Haoju. Sebelahnya ada juga sosok kedua dalam daftar Hidden Dragon, yaitu Zhang Qing. Mereka berdua yakin jika pada saat ini Xiaoyun akan menantang sosok pertama di daftar teratas. Ya, pada saat ini Xiaoyun mencoba menanyakan siapakah sosok pertama itu. Dan sosok pertama itu tak lain dan tak bukan adalah seorang gadis yang bernama Si Chunyu. Si Chunyu telah menggunakan spiritnya untuk bertarung di menara itu untuk berhadapan dengan si Xiaoyun. Dengan apa yang terjadi ini, orang-orang mulai mengatakan soal si Xiaoyun. Mereka mengatakan jika tidak mungkin si Xiaoyun berhasil menerobos ke peringkat pertama, karena pada saat ini Qi Chunyu ini punya sebuah kekuatan combat power sebesar 750.000 jin. Ya, semuanya pun sangat penasaran tentang apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian sistem pun mengatakan kepada si Xiaoyun, saat ini host telah dipromosikan ke peringkat ketiga di daftar potensial dragon alias Hidden Dragon, dan saat ini dihadiahi 5 pencerahan. Setelah itu, Xiaoyun pun lantas langsung menantang peringkat pertama. Pada saat ini, Xiaoyun cukup terkejut melihat sosok gadis itu. Ya, dia merupakan gadis yang bernama Si Chunyu. Di sana, avatar Chunyu ini mengatakan, "Aku, Qi Chunyu, bersumpah bahwa siapapun yang mampu mengalahkan pantom avatarku ini, maka aku akan menjadi pengikutnya." Pertarungan mulai terjadi di tempat itu, dan si gadis menggunakan sebuah teknik melempar serangan tali dengan sangat ambisius sekali. Xiaoyun mencoba untuk menahan serangan itu dengan sebuah teknik kepunyaannya. Di sini, si Xiaoyun sadar satu hal, di mana teknik ini sebenarnya merupakan teknik bela diri tipe senjata tersembunyi. Tak lama kemudian, peraduan kekuatan terjadi di tempat itu, sehingga hal ini membuat Xiaoyun sadar jika ini sangat mengesankan sekali. Kekuatan tempurnya benar-benar melampaui ranah Forbidden ke-7. Xiaoyun saat ini merasa jika kondisinya semakin terdesak, dan dia pun lantas langsung menggunakan lonceng perlindungan untuk tetap stabil dalam area itu. Si Xiaoyun menggunakan full defense bell. Dengan adanya hal ini, membuat sosok gadis ini mengatakan dia benar-benar menghindar dari seranganku. Aku akan menunjukkan seberapa kuat kemampuan yang kumiliki. Chunyu pun kemudian langsung menggunakan sebuah teknik Twine Wind Dragon Combo, yang dimana teknik ini pun langsung mengarah kepada lonceng perlindungan kepunyaan dari Xiaoyun. Ketika ini terjadi, Xiaoyun merasa jika kondisinya semakin terancam, seakan-akan ini sangat merepotkan sekali. Benar saja, tak lama kemudian Xiaoyun pun semakin terpojok, namun dia langsung menggunakan sebuah kemampuan Slaughter Dragon Step. Dan dengan adanya hal ini membuat Xiaoyun pun kini mulai stabil, dan dia akan segera menggunakan kemampuannya untuk menghadapi Chunyu ini. Xiaoyun kemudian lantas langsung menggunakan sebuah pisaunya untuk menghadang laju dari dua naga yang mencoba menghabisinya. Pisau-pisau itu pun kini meledak seketika, dan ini membuktikan jika kemampuan dari si Xiaoyun tidak bisa untuk diremehkan. Xiaoyun kini tak tanggung-tanggung langsung mengeluarkan sebuah teknik
Dragon's Mic. Teknik ini pun sangat menakjubkan sekali, dan dia langsung mencoba menyerang ke arah si Chunyu. Chunyu pun semakin terdesak akan hal itu, dan hal ini pun langsung dimanfaatkan oleh si Xiaoyun. Xiaoyun pun berhasil mengalahkan avatar dari Chunyu, dan dia pun akhirnya menempati peringkat pertama di daftar naga tersembunyi. Dia mendapatkan 10 pencerahan. Semuanya pun tampak terkejut melihat hal itu, karena pada saat ini Xiaoyun telah menjadi yang pertama dalam daftar potensial dragon. Di sini dengan apa yang terjadi ini membuat Chunyu sadar jika sosok pemuda ini benar-benar luar biasa. Ini adalah orang yang layak untuk diikuti. Dia benar-benar tangguh. Dan atas apa yang terjadi ini, Chunyu harus menempati janjinya, di mana dia mengatakan jika siapapun yang bisa mengalahkannya, maka dia akan mengikutinya. Semua orang pun kini mulai menagih janji itu, dan si Chunyu menegaskan satu hal. Semuanya, aku akan melakukan itu. Setelah itu dengan apa yang terjadi ini membuat Xiaoyun juga masuk ke dalam peringkat ke-100 dalam sejarah ranah body refining. Dengan adanya hal ini juga membuat tiruan alias avatar kepunyaan si Xiaoyun juga selalu ada tanpa batas waktu, dan dia sekarang ditakdirkan untuk dikenang dalam sejarah. Dengan pencapaian yang dirasakan oleh Xiaoyun, ada satu pihak yang kini merasa terancam. Dia mengatakan dalam hatinya, aku harus memberitahukan ini semua kepada Holison Li Bufan. Ini akan menjadi sangat menarik sekali, karena Li Bufan merupakan sosok yang sangat dekat dengan Chunyu. Kita pun kembali diperlihatkan dengan si Xiaoyun yang saat ini mendapatkan misi baru, di mana dia harus menantang sejarah terkuat di ranah body refining Chaos Holy Land. Dia akan mendapatkan banyak sekali hadiah. Jika dia mencapai peringkat 100, maka dia akan mendapatkan 10 pencerahan. Peringkat 50 akan mendapatkan 30 pencerahan. Kemudian peringkat 10 akan mendapatkan 50 pencerahan, dan peringkat ketiga akan mendapatkan 70 peluang pencerahan. Terakhir, peringkat pertama bisa mendapatkan 100 pencerahan. Ini sangat besar dan sangat luar biasa sekali. Xiaoyun harus menuntaskannya. Xiaoyun pun mulai melanjutkan petualangannya. Tak lama kemudian, setengah jam kemudian dia pun berhadapan dengan sosok yang cukup kuat yang dikenal dengan raut wajah yang menakutkan. Dia ternyata adalah pemilik tubuh Heavenly Demon God. Ini terlalu menakutkan sekali. Xiaoyun mencoba bertarung menghadapi sosok tersebut. Pertarungan benar-benar semakin lama semakin melelahkan. Si Xiaoyun kemudian mendapatkan sebuah serangan buak dari si monster ini. Ya, pada saat ini Xiaoyun benar-benar terkapar begitu saja di sebuah tembok. Namun, ketika dia menyadari akan hal ini, dia pun kini langsung mengumpulkan segenap energinya. Dia mengatakan dalam hatinya, Master berkata bahwa selama itu bukan Supreme Body, akan ada kelemahan tidak peduli seberapa tinggi ranah dari sosok yang dihadapi. Kini, si Xiaoyun semakin optimis bisa memenangkannya. Pertarungan semakin berlanjut. Pada saat ini, Xiaoyun lantas langsung menggunakan sebuah teknik kecepatan yang begitu tinggi, yang langsung membuat dirinya mencapai sebuah titik lemah dari monster yang ada di hadapannya. Ketika dia berhasil mendapatkan kelemahan seperti itu, dia pun langsung mencoba untuk menyerang titik kelemahannya. Xiaoyun pun kini mulai memadukan tekniknya dan langsung mengumpulkannya menjadi satu bagian. Dia sadar jika titik lemah sosok ini berada di tulang punggung kelima di bagian belakangnya. Xiaoyun lantas langsung menyerang ke arah tersebut, dan tak butuh waktu lama, dia pun berhasil mengalahkan si sosok ini. Pada saat ini, Xiaoyun telah berada di peringkat ke-10 besar di ranah Primordial Body Refining. Dia mendapatkan hadiah 50 pencerahan. Pada saat ini, Xiaoyun benar-benar menjadi orang yang sangat elegan sekali dan punya bakat yang sangat luar biasa. Dengan seluruh apa yang terjadi ini, tubuhnya saat ini telah mencapai batasnya. Jadi, dia bisa keluar untuk saat ini. Xiaoyun pun sangat senang atas hal ini.
karena dia juga telah berhasil mendapatkan pencerahan sebanyak 146. Singkatnya, dia pun berhasil keluar dan disambut baik oleh semua orang yang ada di sana. Dia akan terkenal di Holy Land, ucap para murid yang menyaksikan itu. Tak lama kemudian, si Chunyu juga ada di sana. Chunyu langsung berpapasan dengan si Xiaoyun. Chunyu kemudian mengatakan kepada Xiaoyun, "Saudara senior Xiaoyun, aku pernah bersumpah untuk mengikuti siapapun yang bisa mengalahkan Phantom Avatarku. Jadi, karena kau telah berhasil melakukannya, aku akan mengikutimu mulai dari sekarang." Mendengar hal itu membuat Xiaoyun pun lantas menerimanya. Tak lama kemudian, ketika itu terjadi, tak diduga ada seorang yang langsung mendatangi tempat itu, dan orang itu langsung menegaskan dengan amarah yang begitu kuat, "Chunyu, aku tidak akan membiarkanmu mengikuti orang yang tidak berguna seperti Xiaoyun." Sosok pemuda ini dikenal dengan nama Li Bufan. Dia akan segera berduel dengan Xiaoyun di tempat ini. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-6 pun berakhir sampai di sini.